Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menantikan kedatangan Yesus kembali dengan iman. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Kisah Para Rasul 1, ayat 10 dan ayat 11, menggambarkan momen ketika Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas mereka. Saat Yesus naik ke surga, para murid berdiri di sana dengan takjub dan terus memandang ke langit. Dua pria berpakaian putih muncul dan bertanya, mengapa mereka berdiri di sana sambil menatap ke langit? Keduanya juga mengingatkan mereka bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti saat dia naik. Makna atau maksud perikop ini adalah untuk menekankan janji akan kembalinya Yesus, dan pentingnya iman dan komitmen yang berkelanjutan dari para murid terhadap ajaran dan janjinya. Itu menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi dan kembali kepada Bapa di surga, tetapi dia akan datang kembali, memenuhi janjinya, untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Tugas para murid adalah terus menyebarkan pesan Injil, dan hidup sesuai dengan ajaran Yesus, sampai kedatangannya kembali. Bagian ini juga menyoroti sifat supernatural dari kenaikan Yesus, menunjukkan keilahian dan otoritasnya. Kehadiran kedua pria berbaju putih itu, menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan sekadar peristiwa fisik, tetapi memiliki makna spiritual. Tanggapan para murid, yang berdiri di sana sambil menatap ke langit, menunjukkan keheranan dan ketakjuban mereka, atas apa yang baru saja mereka saksikan. Tetapi kedua orang itu mengingatkan mereka untuk fokus pada tugas yang ada, sambil tetap mengingat janji kedatangan Yesus kembali. Secara keseluruhan, Kisah Para Rasul 1, ayat 10 dan ayat 11, berfungsi sebagai pengingat bagi orang percaya, akan pentingnya menjaga iman, dan hidup sesuai dengan ajaran Yesus, sekaligus menyoroti sifat supranatural kenaikan Yesus, dan janji kedatangannya kembali. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Perikop ini mengingatkan kita akan janji kedatangan Yesus kembali dan mendorong kita untuk menantikannya dengan iman. Saat kita merenungkan pesan ini, pada hari ini, kiranya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan semoga kita terdorong untuk hidup dengan iman dan bertujuan hingga hari kedatangannya kembali. Pesan Tuhan ini adalah pesan pengharapan dan dorongan. Ketika para murid menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan ketakjuban. Tapi kemudian, dua pria berpakaian putih muncul, dan bertanya, mengapa mereka berdiri, sambil menatap ke langit. Orang-orang itu mengingatkan para murid, bahwa Yesus akan datang kembali, dengan cara yang sama seperti dia naik, dan mereka mendorong mereka untuk terus menyebarkan pesan Injil, sampai hari itu. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, posisi tangannya sedang memberkati para pengikutnya, artinya, saat kedatangan Yesus kembali nanti, posisi tangannya juga sedang memberkati, maka kita boleh percaya, bahwa pada saat ini pun, tangan Tuhan Yesus, terus dalam kondisi memberkati kita. Pesan ini sama relevannya bagi kita yang hidup di masa sekarang. Saat kita melihat sekeliling kita, kita melihat dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan,
kita mungkin tergoda untuk kehilangan pengharapan, atau menyerah pada iman kita. Tetapi pesan Tuhan hari ini, mau mengingatkan kita, bahwa Yesus akan datang kembali, dan bahwa kita harus menunggunya dengan iman. Kita tidak boleh teralihkan oleh hal-hal dunia ini, tetapi sebaliknya, kita harus mengarahkan pandangan kita pada Yesus, dan kepada janji hidup kekal bersamanya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai orang Kristen, kita harus menerapkan pesan Tuhan dengan hidup beriman dan bertujuan. Kita tidak boleh berkecil hati dengan tantangan dunia ini, tetapi sebaliknya, kita harus percaya pada kekuatan dan kehadiran Tuhan. Kita harus berkomitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus, dan kita harus terus menyebarkan pesan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satu cara kita dapat menerapkan pesan ini adalah dengan hidup dalam kondisi seolah-olah kita sedang menghadapi kritis dan selalu dalam keadaan kepepet. Kita harus selalu berusaha keluar dari zona nyaman kita. Yesus dapat kembali kapan saja, dan kita harus siap untuk kedatangannya kembali. Ini berarti bahwa kita hendaknya tekun dalam upaya kita untuk hidup sesuai dengan ajarannya, membagikan Injil kepada orang lain, dan hidup dengan tujuan dan bermakna. Kita juga harus didorong untuk bertekun dalam iman kita. Terkadang, jalannya mungkin sulit, tetapi kita dapat menguatkan hati kita, karena mengetahui bahwa Yesus akan datang kembali. Kita harus berpegang teguh pada iman kita, dan kita harus percaya pada janji-janji Allah. Akhirnya, kita harus didorong untuk hidup dengan pengharapan. Janji kembalinya Yesus memberi kita harapan untuk masa depan, dan mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Kita dapat menantikan hari ketika Yesus akan datang kembali dan mendirikan kerajaannya di bumi. Sampai saat itu, kita harus hidup dengan keyakinan iman, dan hidup yang memiliki tujuan, mengetahui bahwa usaha kita tidaklah sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pesan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 10 dan ayat 11, sebagai pengingat bagi kami, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Kami berdoa agar Tuhan menolong kami untuk hidup dengan iman yang memiliki tujuan, bahkan di tengah tantangan dunia ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami untuk tekun dalam upaya kami menyebarkan pesan Injil, dan untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberi kami pengharapan untuk masa depan, dan menguatkan kami untuk mampu bertahan dalam iman kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.